Yuk kenali apa itu disgrafia. Tahukah kamu, rupanya di Indonesia masih banyak loh orang yang belum tahu apa itu disgrafia. Sebelum kita ke pembahasan materi, mari kita lihat contoh kasus disgrafia yang diambil dari jurnal. Subjek penelitian ini merupakan siswa kelas 2 sekolah dasar. Nama lengkapnya yaitu Trian Sofyan. Tempat tanggal lahirnya di Bandung 11 September tahun 2001. Orang tuanya bernama Iwan Sofyan dan Ai yang merupakan karyawan swasta. Awalnya, Trian tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami disgrafia. Apabila menulis sebuah kalimat, terkadang huruf-huruf yang terdapat dalam kalimat tersebut kurang lengkap. Misalnya, kata memiliki hurufnya akan berkurang menjadi memiki, dan kata kembang akan menjadi kebang. Usia yang belum matang ini menyebabkan Trian belum mampu untuk menyadari jika ia mengalami disgrafia dan mungkin belum mampu juga untuk mengatasinya sendiri. Setelah kita melihat contoh kasus penelitian tersebut, yuk kita bahas apa itu disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak bisa menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Disgrafia adalah gangguan biologis berbasis motorik dan otak. Berikut adalah ciri-ciri anak disgrafia. Yang pertama ada lambat dalam menulis. Yang kedua, menulis huruf atau angka dengan kemiringan yang beragam. Yang ketiga, menulis dengan huruf yang terbalik seperti huruf B ditulis huruf D, huruf M ditulis huruf W. Dan yang keempat, sulit untuk mengingat bentuk huruf yang akan menjadi bahan tulisannya. Mengapa disgrafia dapat terjadi? Disgrafia timbul ketika ada masalah pada sistem saraf yang mengatur kemampuan motorik untuk menulis. Namun, penyebab dari disgrafia belum diketahui secara pasti. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat memicu disgrafia, yaitu faktor internal, adanya faktor keturunan, dan adanya masalah pada bagian memori anak untuk mengingat kata-kata yang ditulis, posisi atau gerakan tangan untuk bisa menulis. Lalu ada faktor eksternal, yaitu disgrafia disebabkan oleh kesalahan pada pembelajaran menulis permulaan, yaitu ketika pembelajaran menulis dengan tangan, handwriting, terkait dengan cara anak dalam memegang pensil atau alat tulis. Dampak jika tidak teratasi. 1. Cara menulis tidak konsisten. 2. Tidak dapat memegang pensil dengan baik ataupun tulisan tangannya buruk. 3. Pengejaan dan penulisan huruf besar yang salah. Cara atau langkah atau metode untuk mengatasi. 1. Pahami keadaan anak, yaitu bahwa anak disgrafia memang memiliki kesulitan dalam menulis. Guru dan orang tua sebaiknya tidak membandingkan anak seperti disgrafia dengan anak-anak lainnya. Kedua, berikan kesempatan anak disgrafia menulis dalam bentuk tulisan cetak. Izinkan anak-anak disgrafia untuk menggunakan mesin ketik atau komputer dalam belajar menuangkan ide dan konsepnya. Ketiga, berikan anak motivasi untuk membangun rasa percaya diri. Berikan pujian wajar pada setiap usaha yang dilakukan anak. Jangan sekali-kali menyepelekan atau melecehkan karena hal itu akan membuatnya merasa rendah diri dan frustasi. Keempat, berikan latihan menulis secara rutin. Libatkan anak secara bertahap. Pilih strategi yang sesuai dengan tingkat kesulitannya untuk mengerjakan tugas menulis. Dampak disgrafia. Dampak jangka pendek, anak dengan gangguan disgrafia mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka selama tidak dilakukan penanganan. Dampak jangka panjang, mereka akan mengalami masalah kesulitan belajar menulis sehingga akan dicap bodoh dan lamban dalam belajar menulis karena tidak mampu berkembang sesuai dengan anak-anak seusianya. Cermati disgrafia sejak dini.